kurang semangat. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan selalu semangat. Luar biasa. Sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah ya? Oke, baik. Kalau gitu, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk itu, Ibu minta Fayo memimpin kita dalam doa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Fayo yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan kembali ke tempat. Buka pembelajaran hari ini dengan berdoa, maka kita melanjutkan kegiatan berikutnya ya. Jadi kegiatan berikut, Ibu minta kalian semuanya berdiri. Tetapi sebelum itu, Ibu mau mengabsen dulu ya. Apakah adik hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh, Gilbert. Oh iya, Gilbert ada surat sakitnya ya. Gilbert sakit. Oke, baik. Hanya Gilbert? Oke, baik. Kalau begitu, karena Ibu sudah mengabsen kehadiran, kita lanjut ke kegiatan berikut. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, maka patutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Untuk itu semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Terima kasih untuk Kakak Ayu yang sudah memimpin kita dalam lagu ya. Baik, sekarang perhatikan slide berikutnya. Di situ tadi Ibu sudah bagikan kalian buku ya, buku tema 5. Sekarang kalian diminta untuk literasi 5 menit. Literasi 5 menit. Kalian coba buka buku halaman 53 ya. Buka buku halaman 53. Buka buku halaman 53. Ya, sekarang kalian literasi hanya 5 menit. Mulai dari sekarang. Jenis toko yang ada dalam cerita, masih ingat? Ya, literasinya sudah ya. Kalian sudah baca itu? Sudah ya. Yang di halaman 53 sudah? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa isi dari teks yang kalian baca tadi? Yang tahu angkat tangan? Ya. Ini Kenan. Sultan Hasanuddin. Oke, jadi teks yang kalian baca tadi tentang Sultan Hasanuddin ya. Baik. Sekarang kita lanjut kegiatan berikut ya, karena itu adalah kita sudah melaksanakan kegiatan literasi. Sekarang waktu berikutnya perhatikan slide berikut di PowerPoint. Di situ Ibu ingin bertanya kalian, masih ingatkah kalian dengan jenis
jenis toko yang ada dalam cerita? Masih ingat? Masih? Masih? Oke. Sekarang Ibu ingin bertanya, jenis-jenis toko yang ada dalam cerita itu apa saja? Ayu dulu ya. Tokoh utama dan tokoh pendukung. Jadi Ayu menjawab tokoh utama dan tokoh pendukung. Semuanya sepakat? Sepakat? Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ayu. Tepuk tangan dulu untuk Ayu. Ya, baik, luar biasa ya. Jadi jenis-jenis tokoh yang dalam cerita yang kalian masih ingat tadi adalah tokoh utama dan tokoh pembantu. Sekarang kalian perhatikan lagi. Jadi anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menguraikan pendapat pribadi dalam cerita. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian lihat yang pertama. Yang pertama, melalui PowerPoint yang menampilkan cerita berjudul Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur, siswa mampu menguraikan pendapat pribadi tentang sikap tokoh yang ada dalam cerita dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui PowerPoint yang menampilkan cerita yang berjudul Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur, kalian mampu membuat sebuah tabel yang berisikan tentang sikap tokoh yang ada dalam cerita dan pendapat pribadi menggunakan sikap tokoh yang ada dalam cerita dengan tepat, ya. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian lihat di depan. Melalui PowerPoint yang menampilkan cerita berjudul Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur, kalian mampu mengkomunikasikan sebuah tabel yang berisikan tentang sikap tokoh yang ada dalam cerita dengan menggunakan pendapat pribadi dengan tepat, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? 3. Ada berapa kelas 4? 3. Ada 3 ya tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Sekarang kita lanjut. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah cerita ya, sebuah cerita. Jadi kalian sudah diminta salah satu orang membacakan di depan ya ceritanya yang ada di PowerPoint. Ya, sementara yang lain tetap membaca juga dalam hati ya. Paham ini? Paham. Untuk itu Ibu minta kesediaan dari Fayo untuk membacakan cerita ini. Ya. Yang lain tetap sambil baca ya dan sambil mendengarkan Fayo. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebabku. Mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana, ayah yang sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai
menilai itu. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugun, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur. Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugur resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Kertas ulanganmu, pinta Gugur. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugur mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugur, Ida tidak terusir. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Gugur terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugur. Maaf ya Gugur, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugur. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugur. Gugur, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar, nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugur terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Tepuk tangan dulu untuk Fayo. Luar biasa Fayo ya. Dia sudah membacakan cerita tadi ya. Nah, cerita tadi judulnya tentang apa? Pemimpin idola dan pemimpin yang jujur ya. Sekarang karena kalian sudah membaca bersama tadi ceritanya ya. Sudah baca semua toh? Walaupun yang lain baca dalam hati, tapi sudah paham? Sudah. Sekarang berikutnya, di sini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, bagaimana isi dari cerita di atas? Yang tahu angkat tangan. Iya, April dulu. Cerita di atas berisi tentang Gugur meminta jawaban ulangan kepada Ida. Tentang Gugur meminta ulangan jawaban kepada Ida. Ada lagi? Oke, Kena. Anak Gugur meminta jawaban ulangan kepada Ida. Jadi jawabannya sama tadi ya dengan si April. Jadi menurut kalian isi dari cerita di atas tadi menceritakan bahwa
ada tokoh yang bernama Gugut, dia meminta contekan atau meminta jawaban ulangan kepada si Ida, ya. Itu yang kalian paham tadi ya dari cerita. Oke, tidak ada jawaban yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kalian, bagaimana sikap tokoh yang ada dalam cerita? Ya, Gadwin dulu. Jujur. Siapa yang sikap jujur tadi dalam cerita? Lebih jelas lagi jawabannya. Ya, Zalika. Gugut memiliki sikap malas belajar dan suka menyontek. Ida memiliki sikap rajin, cerdas, dan jujur. Tepuk tangan dulu untuk Zalika. Luar biasa ya. Jadi, kalian sepakat tidak dengan jawabannya Zalika? Sepakat. Jadi sikapnya Gugut tadi apa? Dia malas belajar. Dan dia apa tadi? Suka nyontek ya. Dan sikapnya si Ida tadi rajin. Cerita sebentar, masih banyak masalah-masalah yang akan kalian pecahkan ya dalam LKPD. Ini tadi hanya sebagian ya, sebagian yang kalian jawab. Tetapi sebelumnya masih banyak ya yang belum terjawab dari cerita yang sudah kalian baca. Untuk itu, Ibu akan bentuk kalian ke dalam sebuah kelompok ya, ke dalam kelompok diskusi. Kalian sebentar akan mengerjakan LKPD. Dalam LKPD sebentar ada sebuah pertanyaan yang harus kalian kerjakan bersama dalam kelompok. Sampai sini paham? Paham? Ya, untuk itu Ibu balikkan kalian ke dalam kelompok diskusi. Sekarang kalian perhatikan di depan di slide PowerPoint-nya. Kelompok 1 di sini ada Zalika, Vela, El, Ciara, Gadwin, dan Adrian. Sudah berada di kelompok 1 atau belum? Sudah ya. Kelompok 2 ada Ayu, Cheryl, Ilona, Al, dan Aton. Ya, kelompok 2 pas. Kelompok 3 ada Afril, Alves, Titan, Stefani, Kenan, dan Fayo. Ya. Kelompok 4 Alvin, Sierra, Alexa, Joy, Sari, dan Nesa. Ya. Kelompok terakhir, kelompok 5 ada Kiano, Deva, Azrian, Nanda, dan Luai. Apakah semuanya sudah berada di kelompok masing-masing? Sudah, luar biasa ya. Kalau gitu kita lanjut. Ya. Di sini Ibu akan bagikan kalian LKPD ya. Untuk itu Ibu minta satu orang Kiano bantu Ibu bagikan LKPD. Sudah dapat LKPD-nya toh? Nah, sekarang di situ kalian diminta untuk menulis nama anggota kelompok dulu yang pertama. Setelah itu kalian baca petunjuk yang ada dalam LKPD itu. Petunjuknya, bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, jawablah setiap pertanyaan dengan tepat, dan diskusi bersama dengan teman dalam kelompok. Jadi diharapkan semuanya kerjasama ya. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Harus kerja dalam kelompok, harus aktif. Karena nanti Ibu akan ambil nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Sampai di sini paham? Kelas 4A paham? Ada pertanyaan terkait LKPD? Ada? Kelas 4A, ada pertanyaan terkait LKPD? Tidak ada ya? Oke, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Mulai dari sekarang.
Ada masalah, kenapa?
masalah. Kenapa? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah baca baik-baik gak punya pertanyaan? Kelompok 2? Sudah juga? Kelompok 3? Sudah ya? Kelompok 4? Kelompok 5? Jadi sudah semua ya? Ibu harap jawabannya sebentar tepat ya. Karena itu tadi petunjuk yang ada di LKPD, kalian harus menjawab setiap pertanyaan dengan tepat ya. Karena semua kelompok sudah mengerjakan semua LKPD-nya ya. LKPD-nya dengan baik. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas ya. Untuk itu ibu minta setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikannya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan kelas untuk presentasi. Ya. Teman-teman, kami dari kelompok 1 kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. A. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Gugut dan Ida. B. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Siswa-siswa lain termasuk Gugut dan Ida. C. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Gugut meminta jawaban ulangan dari Ida. D. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawaban ulangan kepada Gugut dan Ida menggeleng kepala pelan. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Karena menyontek dan memberikan contekan perbuatan yang tidak jujur. F. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Kita harus belajar, tidak boleh menyontek. G. Sikap apa yang perlu aku contoh? Sikap-sikap dari Ida. Ida jujur, pandai, tenang, dan rajin. Pendapatku tentang sikap Ida. Sikap yang ditunjukkan Gugut tidak bisa dijadikan contoh bagi siswa-siswi. Itu saja hasil prestasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kelompok 1 kembali ke tempat duduk, Ibu minta teman-teman kelompok lain memberi tanggapan terkait presentasinya kelompok 1. Dari siapa dulu? Alexa dulu. Kalau tidak, Fayo. Jawaban mereka pasti sangat tepat. Jawaban mereka sudah sangat tepat menurut Fayo. Menurut Kenan? Cara berpikir dan cara berdiskusi mereka sangat benar dan cara mempresentasikan mereka sangat benar dan jawabannya sudah pasti tepat.
Jadi menurut kalian juga jawaban kalian sudah tepat ya. Oke, kalau gitu kita memberikan tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Kelompok 1. Salut. Kalau gitu kelompok 1 silakan kembali ke tempat dulu. Minta kelompok 2 untuk maju ke depan ya. Ya, kelompok 2 silakan maju. Ya, kelompok 2. Siapa yang jadi jubir? Langsung. Siapakah saja tokoh pada cerita di atas? Tidak dan Gugun. B. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Siswa-siswa lain, termasuk Ida dan Gugun. Apa yang dilakukan Gugun pada saat ulangan? Gugun ingin menyontek jawaban ulangan dari Ida. D. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugun meminta jawaban? Ida tidak mengizinkan Gugun menyontek jawaban miliknya. E. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugun? Karena menyontek pekerjaan yang tidak jujur. F. Hal-hal baik apa yang sikap-sikap dari Ida? Pandai, jujur, tenang. Pendapatku tentang sikap Ida. Sikap Ida bisa dijadikan teladan. Sikap-sikap dari Gugun: malas belajar, suka menyontek. Pendapatku tentang sikap Gugun: tidak gugur, tidak bisa menjadikan teladan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Kamu sudah dengar presentasi dari kelompok 2 dong? Nah, sekarang waktunya kalian untuk memberi tanggapan terkait dengan hasil presentasi kelompok 2. Iya. Coba. Cara baca mereka sangat lantang. Cara membaca hasil presentasinya sangat lantang. Itu menunjukkan bahwa kelompok 2 itu percaya diri dengan jawaban mereka, luar biasa. Sekarang Vela. Hasil kerjanya sangat bagus kan? Hasil pekerjaannya sangat bagus sekali. Oke, kalau itu kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Kelompok 2. Salut. Oke, sekarang kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduk. Waktunya Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, semua anggota kelompok 3 diharapkan maju ya. Teman-teman, kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. A. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Gugun, Ida, Ibu Tati, juga siswa-siswa yang lain. B. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Siswa-siswa lain termasuk Gugun dan Ida. C. Apa yang dilakukan Gugun pada saat ulangan? Gugun ingin menyontek dan meminta jawaban dari Ida. D. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugun meminta jawaban? Ida tidak mau memberikan jawaban ulangan kepada Gugun. E. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugun? Karena menyontek dan memberi contekan adalah perbuatan yang tidak jujur. F. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Kita harus jujur dan tidak boleh menyontek dan memberi contekan. G. Sikap apa yang perlu aku contoh? Sikap-sikap dari Ida: pandai, jujur, tenang, berkomunikasi baik, dan tidak suka menyontek dan memberi contekan. Pendapatku tentang sikap Ida: sikap Ida bisa dijadikan contoh yang baik. Sikap-sikap dari Gugun:
malas belajar, suka menyukai pekerjaan teman, dan lebih sering bermain bola dan tidak belajar. Pendapatku tentang sikap gugur. Sikap gugur tidak bisa dijadikan contoh yang baik. Kami sudah mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Luar biasa semangatnya ya kelompok 3. Oke, karena kalian sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 3, waktunya kalian memberikan tanggapan terkait dengan pekerjaan kelompok 3. Ibu beri kesempatan kepada Alvin. Jawaban mereka hampir sama dengan kelompok kami. Jadi jawaban mereka hampir sama dengan kelompoknya Alvin. Ada lagi yang ingin bertanggapan? Iya, Ayu dulu ya. Tadi Vela sudah, sekarang Ayu. Tentang baca dari April Rangkaya sangat bagus dan lantang. Cara baca, cara presentasi dari kelompok 3 ini menurut Ayu sudah lancar dan penuh percaya diri. Untuk itu kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut untuk kelompok 3. Salut, salut. Kelompok 3. Salut. Oke. Waktu selanjutnya Ibu. Ya, sebelum Ibu kasih waktu ke kelompok 4, kelompok 3 silakan kembali ke tempat dulu. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 4. Sudah siap presentasi? Sudah? Teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. A. Siapa sajakah tokoh pada cerita di atas? Ida dan Gugur. B. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Siswa-siswa lain termasuk Gugur dan Ida. C. Apa yang dilakukan Gugur pada saat ulangan? Gugur ingin menyontek dan meminta jawaban ulangan dari Ida. D. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugur meminta jawaban? Ida tidak mau memberikan jawaban ulangan kepada Gugur. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugur? Karena menyontek dan memberikan contekan perbuatan yang tidak jujur. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Kita harus jujur, tidak boleh menyontek dan memberi contekan. Sikap apa yang perlu aku contoh? Sikap-sikap dari Ida, pandai, jujur, tenang, berkomunikasi baik. Pendapat tentang sikap Ida bisa dijadikan teladan untuk kami. Sikap-sikap dari Gugur, malas belajar, suka mencontek pekerjaan teman. Pendapatku tentang sikap Gugur tidak bisa dijadikan contoh untuk kita. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Luar biasa ya, kelompok 4 juga penuh semangat sekali dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk itu, Ibu berikan waktu dan kesempatan dari teman-teman kelompok lain untuk memberi tanggapan. Oke, kita dengar dari kelompok 5 dulu. Baik. Pekerjaan mereka sangat bagus. Menurut lain, pekerjaan teman-teman kelompok 4 sudah bagus. Nanda dulu. Hasil presentasi mereka sangat bagus. Hasil presentasinya sangat bagus. Oke, Ibu minta karena tadi Kenan sudah, sekarang gilirannya Tita. Diskusi mereka sangat bagus. Hasil diskusinya sangat bagus ya. Jadi itu tanggapan dari teman-teman kelompok lain. Mereka mengapresiasi, memberi pujian untuk kepada kelompok 4 ya tentang pekerjaan mereka. Untuk itu kita berikan tepuk salut sekali lagi untuk kelompok 4. Tepuk salut untuk 4. Salut, salut. Untuk itu, karena kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan dengan baik, sekarang kelompok 4 silakan kembali ke tempat duduk. Waktu berikutnya kita berikan kepada kelompok 5. Ayo, kelompok 5 silakan maju.
Kelompok 5. Sudah siap kelompok 5? Sudah ya? Sekarang siapa yang jadi? Teman-teman, kami akan mempresentasikan jawabannya. A. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ida dan Gugun. B. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Siswa dan lain termasuk Ida dan Gugun. C. Apa yang dilakukan Gugun pada saat ulangan? Gugun ingin menyontek dan meminta jawaban dari Ida dan karena dia tidak belajar. D. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugun meminta jawaban? Ida tidak mau memberikan jawaban kepada Gugun dan itu salah satu korupsi kecil-kecilan. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugun? Karena menyontek dan memberi contekan adalah perbuatan yang tidak jujur. Hal-hal baik apa yang bisa kamu apabila dari cerita di atas? Harus jujur, tidak boleh menyontek. G. Sikap apa yang perlu aku contoh? Sikap-sikap dari Ida. Pandai, jujur, tenang. Pendapatku tentang sikap Ida. Sikap Ida bisa dijadikan teladan. Sikap-sikap dari Gugun. Malas belajar, suka menyontek. Pendapatku tentang sikap Gugun. Sikap Gugun tidak bisa dijadikan contoh yang baik. Sekian presentasi dari kami. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya, kelompok terakhir. Luar biasa ya kelompok 5. Untuk itu, Ibu berikan kesempatan kepada teman kelompok lain untuk memberi tanggapan. Oke, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ada Asyera. Cara bacanya sangat bagus. Menurut Ciara cara bacanya sangat bagus. Dari kelompok 2 dulu, Ayu. Bacanya sangat lancar sekali dan presentasinya sangat bagus. Jadi cara bacanya sangat lantang ya, berarti menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dari kelompok 5 untuk jawabannya. Oke, satu orang lagi ya, Kenan. Cara berdiskusi dan cara membaca mereka sangat lantang dan sangat tepat pasti jawaban. Oke, jadi itu juga pendapat Kenan bahwa cara baca kalian sudah sangat mantap, terus jawabannya juga tepat ya. Jadi itu adalah tanggapan dari teman-teman kelompok. Mereka memberikan pujian kepada kelompok 5. Nah, untuk itu sebelum kelompok 5 kembali ke tempat duduk ya, Ibu ingin memberikan kalian kesempatan memberi tepuk salut dulu untuk kelompok 5. Tepuk salut untuk kelompok 5. Salut, salut untuk Dewa. Salut. Oke, kepada kelompok 5 silakan duduk. Ya, oke, terima kasih banyak ya untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok dengan sangat baik. Ibu sangat bangga karena kalian bisa berdiskusi dalam kelompok dengan baik, dengan aktif, terus bisa saling bertukar pikiran. Ya, halo, bisa dengar Ibu? Ya, sekarang Ibu akan mengkonfirmasi jawaban kalian. Jadi sebagian besar jawaban kalian sudah sangat tepat ya, sesuai dengan cerita tadi. Terus juga Ibu ingin memberikan konfirmasi karena
kalian sudah memberikan jawaban dengan sangat baik ya. Tadi itu ada pertanyaan siapa yang ada dalam cerita, kalian sudah menjawab. Ada Gugun, ada Ida. Terus dalam cerita tadi ada disebutkan mereka Ibu Tati dan siswa-siswa lain ya. Terus siapa yang melaksanakan ulangan? Yang melaksanakan ulangan itu siswa-siswa lain tadi ya, yang kalian presentasi, termasuk Ida dan si Gugun ya. Terus juga kalian sudah mempresentasikan apa yang dilakukan Ibu pada ulangan, saat ulangan. Jadi yang dilakukan Gugun saat ulangan itu, dia itu menyontek dan meminta jawaban, dan dia itu memberi sogokan ya. Dia ingin memberikan uang 10.000 tadi untuk si Ida. Yang penting Ida kasih jawaban, tetapi tidak memberikan jawaban. Kalian harus bisa mencontohi salah satu sikap yang ditampilkan dari cerita tadi ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan cerita yang kalian baca, dan mungkin masih ada jawaban yang belum pas, belum tepat menurut kalian. Kalian bisa tanyakan ke Ibu. Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Jawab. Kalau ada. Kalau tidak ada, jawab tidak ada. Ada atau tidak? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan ya kegiatan kita berikutnya. Sekarang kalian perhatikan slide PowerPoint yang ada di dalam. Ya. Di sini kalian diminta untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah kalian ikuti hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa buat kesimpulan? Oke, dari kelompok 1 dulu ya. Ada Zalika. Kami hari ini bisa menggali isi cerita dengan pendapat sendiri. Oke, menurut Zalika sudah mempelajari cara menggali informasi dari sebuah cerita dengan menggunakan pendapat sendiri. Ada lagi yang ingin memberi kesimpulan? Ayo Fayo. Saya pembelajaran hari ini sangat bagus dan menyenangkan. Menurut Fayo, pembelajaran hari ini sangat bagus dan menyenangkan. Adakah pendapat yang lain tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Alvin. Dapat bertukar pikiran dengan teman. Dapat bertukar pikiran dengan teman. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita jadi semua jawaban kalian itu sudah bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Zalika tadi, Fayo dengan Alfred yang sudah mencoba Alvin yang sudah memberikan kesimpulan ya tentang pembelajaran kita ini. Tepuk tangan untuk mereka tiga. Luar biasa ya, kalian semua tuh hebat. Teman-teman yang lain juga hebat ya. Sekarang ya adalah karena kalian sudah membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, jadi kita sudah mempelajari menggali informasi dari sebuah cerita dengan menggunakan pendapat sendiri ya. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, karena kalian sudah membuat kesimpulan, waktu berikutnya adalah kegiatannya kita mengerjakan soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Tidak boleh kerja sama, secara mandiri, karena tujuannya Ibu ingin melihat kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah kalian pelajari. Paham? Paham kelas 4A? Paham ya? Oke, sekarang Ibu minta kalian siapkan lembar tengah. Jangan lupa tulis nama dengan tulis judul di atasnya soal evaluasi bahasa Indonesia ya. Ibu minta Kiano bagikan soal evaluasi.
Sudah dapat soal evaluasinya toh? Sekarang itu ada soal evaluasi bahasa Indonesia. Kalian kerja hanya 5 menit ya, mulai dari sekarang. Yang lain kalau sudah mulutnya ditutup rapat-rapat, terus ribut ini. Terus ribut ya. Halo kelompok 1, terus ribut. Kalau sudah kerja dia punya soal evaluasi, ibu minta kumpulkan di depan yang sudah mulutnya dikunci rapat-rapat, terus ribut. Sedang berbicara penting ya. Semuanya sudah mengerjakan soal evaluasi, sudah dikumpulkan semua di depan. Oke, kalau begitu ibu lanjut kegiatan berikutnya. Nanti soal evaluasinya ini nanti ibu periksa di rumah untuk melihat kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran hari ini ya. Paham itu kelas 4A? Paham ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait soal evaluasinya tadi. Mungkin terlalu sulitkah soalnya, sulit dipahami atau bagaimana? Ada pertanyaan dari kelompok 5. Jadi dari kelompok 5 tidak ada pertanyaan ya. Ternyata si Kiano hanya mau bilang soalnya gampang ibu, dia bisa mengerjakan. Saya rasa juga anak-anak yang lain juga bisa mengerjakan soal evaluasi tadi dengan baik ya. Oke, kegiatan berikutnya kalian perhatikan di slide PowerPoint. Ya, karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi dengan baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ibu dan kita semua akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk itu ibu ingin memberikan pertanyaan pertama nih. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan kah? Kenapa menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Oke, dari Fayu dulu. Karena kita bisa berdiskusi dan bisa mempresentasikan. Menurut Fayu, karena kita sudah berdiskusi ibu dan mempresentasikan pekerjaan di depan kelas. Tepuk tangan dulu untuk Fayu. Oke, siapa lagi yang oke? Ganti-gantian ya, karena laki-laki sudah, sekarang giliran perempuan. Ayu dulu. Karena bisa bekerja sama dalam kelompok dan bisa berdiskusi. Terima kasih untuk Ayu. Jadi menurut Ayu, pembelajaran kita hari ini menyenangkan karena bisa bekerja sama dalam kelompok dan bisa saling berdiskusi. Tepuk tangan lagi untuk Ayu. Siapa lagi yang ingin bertanya atau apa menjawab? Iya. Ibu minta kesempatan kepada si April. Karena bisa bertukar pikiran dengan teman. Jadi menurut April pembelajaran menyenangkan hari ini karena bisa saling bertukar pikiran dengan teman. Tepuk tangan juga untuk April. Luar biasa ya, anak-anaknya ibu kelas 4A semuanya luar biasa. Semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, itu pertanyaan pertama ya, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan kedua, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang tahu angkat tangan. Oke, Alvin. Dapat mempelajari jenis-jenis tokoh. Oke, ini Alvin mempelajari jenis-jenis tokoh. Ada lagi yang sudah kita pelajari atau yang kalian pelajari hari ini itu apa saja? Apa tadi?
Ada yang bisa? Ayo mungkin? Apa? Masa hanya itu yang sudah kita pelajari? Apa? Ada yang bisa? Oke, Kena. Menggali informasi. Menggali informasi menurut Kenan. Untuk Kenan, ada lagi yang kita sudah pelajari. Ayo, ada lagi? Ayo. Menjelaskan tentang tokoh utama dan tokoh pendukung. Menjelaskan tokoh utama dan pendukung. Ya, itu tadi di kegiatan awal kita ya, di kegiatan awal tadi Ibu bertanya tentang itu. Tetapi saat kalian mengerjakan LKPD tadi, apa yang kalian pelajari? Kira-kira apa? Zalika. Menggali informasi dengan pendapat sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Zalika ya. Jadi kalian hari ini itu belajar tentang menggali informasi yang ada dalam cerita dengan menggunakan pendapat sendiri. Kalian tadi kan sudah menilai sikap tokoh yang ada dalam cerita, terus kalian juga menilai apa yang dilakukan tokoh dalam cerita dengan menggunakan pendapat kalian sendiri. Itu yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sekarang kita lanjut ke refleksi yang ketiga. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Adakah yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Adakah yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Ada atau tidak? Jadi tidak ada ya? Jadi semuanya sudah paham? Sudah? Oke. Kalau sudah paham, berarti itu tandanya kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya. Itu sangat bangga. Kalian sudah memahami, melakukan refleksi pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Sudah mengerjakan soal evaluasinya juga tadi ya. Terima kasih banyak untuk partisipasi keaktifan kalian hari ini ya. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan beberapa pesan kepada kalian ya. Tetap mengikuti peraturan yang ada di sekolah ya. Terus tidak boleh datang terlambat, rajin datang sekolah, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu ya. Terus di rumah tetap mencari sumber-sumber belajar dari internet, dari YouTube ya. Gunakan atau manfaatkan internet itu sebagai sumber belajar kalian ya. Paham ini? Paham ya? Dan tetap budayakan Lisa. Apa itu Lisa? Lihat sampah, ambil dan buangnya di mana? Di tempat sampah. Oke, kalian luar biasa. Jadi itu beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Dan pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta Vera dulu ya. Vera untuk memimpin kita dalam doa. Untuk itu semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Ambil sikap yang sopan untuk berdoa. Tidak boleh ganggu teman lagi. Tidak boleh saling pukul. Ya. Kalian kan bukan kelas 1 lagi toh. Kalian kelas 4. Sekarang sudah semakin mengerti. Jadi tidak usah lagi ganggu-ganggu teman. Sekarang Ibu minta kalian ambil sikap yang sopan. Tutup mata. Tidak boleh omong kiri kanan. Ya. Tidak usah tunjuk dia. Ya, sekarang kita siap berdoa ya. Teman-teman, marilah kita Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Sekarang kalian boleh istirahat. Oke.